Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, kebijakan dari kantor pusat masih tetap mengacu pada harga tiket yang lama. Nah, kami di cabang ini, di cabang-cabang ya sifatnya hanya menunggu instruksi dari kantor pusat. Peradaban hukum ini kan memang anak ini belum stabil ya, punya pemikiran seperti itu. Tentunya disinilah peran penting pembimbing kemasyarakatan dalam hal melaksanakan pendampingan harus maksimal mungkin. Saudara, selamat pagi. Dari kawasan Bukit Dolo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Pelni Cabang Bau-Bau menyebut tarif tiket kapal Pelni hingga saat ini belum mengalami kenaikan. Kelurahan Melai Kota Bau-Bau bersiap mewakili Sulawesi Tenggara untuk lomba desa kelurahan tingkat nasional. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Kamis tanggal 8 September 2022 bersama saya, Bu Zuda. Sebelum kita ke berita yang pertama, berikut kami sampaikan informasi terkini COVID-19 di tanah air. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, pemerintah kembali mengumumkan adanya penambahan kasus harian COVID-19, tepatnya Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus positif COVID-19 bertambah 3.513 kasus dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 6.382.002 kasus. Terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020. DKI Jakarta menempati posisi dengan penambahan kasus konfirmasi paling banyak, yaitu 1.486 kasus, kemudian disusul Jawa Barat 697 kasus, Banten 390 kasus, Jawa Timur 384 kasus, dan Jawa Tengah 102 kasus. Sementara itu kasus aktif turun 13 kasus dalam 24 jam terakhir, sehingga totalnya mencapai 38.119 kasus aktif. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, kita ke berita yang pertama. PT Pelni Cabang Bau-Bau menyebut tarif tiket kapal Pelni hingga saat ini belum mengalami kenaikan. Selengkapnya, Afriansa menurunkan laporannya. Ya, kebijakan dari kantor pusat masih tetap mengacu pada harga tiket yang lama. Nah, kami di cabang ini, di cabang-cabang ya sifatnya hanya menunggu. PT Pelni Cabang Bau-Bau menyebut tarif tiket kapal Pelni hingga saat ini belum mengalami kenaikan meski pemerintah telah menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau, Juni Samsudin Sitorus mengungkapkan tarif tiket kapal Pelni masih mengacu tarif lama sesuai kebijakan kantor Pelni Pusat. Contohnya, rute Bau-Bau Makassar masih dengan tarif Rp153.500 per orang dewasa. Menurut Jaya Sitorus, belum adanya kenaikan tarif tiket itu karena Pelni sebagai perusahaan pelayaran yang ditugaskan oleh pemerintah, sehingga penyesuaian tarif tiket tersebut menunggu keputusan pusat. Ya, kebijakan dari kantor pusat masih tetap mengacu pada harga tiket yang lama. Nah, kami di cabang ini, di cabang-cabang ya sifatnya hanya menunggu instruksi dari kantor pusat. Karena kan kita satu aplikasi ya, kalau di Bau-Bau tidak naik, secara otomatis di seluruh Indonesia tidak ada kenaikan harga tiket. Ya, untuk kapal-kapal kita biosolar dipakai. Jaya Sitorus menegaskan tarif lama tersebut juga berlaku untuk tarif kargo kapal Pelni. Kalaupun ada kenaikan dikatakannya, akan ada regulasi dari pemerintah mengenai tarif tiket Pelni. Ini kan nanti kan pasti ada kebijakan dengan DPR Komisi 5 ya terkait kenaikan harga. Misalnya ketika akan ada kenaikan tarif tiket Pelni gitu loh.
Jadi tidak sembarangan untuk kapal-kapal kita untuk menaikkan harga tiket gitu loh. Tidak seperti swasta kan. Karena kita nih istilahnya penugasan ya kan. Jadi ya menunggu informasi dari kantor pusat tentunya. Karena itu JSI terus mengimbau calon penumpang, khususnya yang berangkat dari Pelabuhan Merum Bau-Bau, bahwa tarif tiket kapal Pelni belum berubah atau masih mengacu pada tarif lama. Pihaknya juga menyampaikan kepada calon pengguna jasa kapal Pelni bahwa terkait persyaratan bagi pelaku perjalanan dalam negeri diharapkan untuk melaksanakan vaksin dosis 3 sehingga bebas dalam melakukan perjalanan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, data Bapas Bau-Bau hingga Agustus 2022 ada 120 anak berhadapan dengan hukum. Selengkapnya Waude Nurliani menurunkan laporannya. Tidak sedikit anak berhadapan dengan hukum terdata di Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2A Bau-Bau. Data terakhir Agustus diterima RRI, ada 120 anak berhadapan dengan hukum tersebar di 9 kabupaten kota wilayah kerja Bapas Bau-Bau. Dari jumlah tersebut, 65 anak berhasil mendapatkan diversi atau berakhir dengan kesepakatan damai, dan sisanya belum memenuhi syarat. Datanya ada 55 anak disidang di pengadilan. Kepala Bapas Bau-Bau Sri Mariani menyebutkan, kasus paling menonjol pada anak rata-rata pencurian, penganiayaan, kepemilikan senjata tajam, dan pencabulan. Hasil penelitian kemasyarakatan, beberapa faktor pemicu anak berhadapan dengan hukum adalah lingkungan dan penyalahgunaan media sosial yang memacu perilaku pencabulan. Untuk mengurangi beban pada anak, Bapas Bau-Bau meningkatkan penelitian kemasyarakatan dan pendampingan hukum semaksimal mungkin, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan dan pengadilan, agar anak-anak tidak kembali terjerumus pada pelanggaran hukum. Anak berhadapan hukum ini kan memang anak ini belum stabil ya, punya pemikiran seperti itu. Tentunya disinilah peran penting pembimbing kemasyarakatan dalam hal melaksanakan pendampingan harus maksimal mungkin. Nah, terus terkait dengan kasus yang kita tangani terkait anak berhadapan hukum itu, ya situ ada pencurian, ada senjata tajam, ada ya senjata tajam, terus ada pencabulan. Itu yang. Untuk itu, Bapas Bau-Bau meminta peranan penting orang tua dalam pengawasan serta pemerintah setempat dalam memberikan langkah-langkah konkret agar anak-anak generasi penerus bangsa saat ini tidak berbuat tindak pidana. Sementara salah satu pembimbing kemasyarakatan Bapas Bau-Bau, Chandra, mengungkapkan beberapa hambatan saat pihaknya mengupayakan diversi pada ABH adalah bersifat objektif karena tidak sedikit pihak korban menolak kehendak diversi. Lanjut Chandra, upaya diversi hanya diberikan pada anak dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Ancamannya di bawah 7 tahun tapi dia residivis, maka harus langsung diproses di peradilan. Peradilan seperti orang dewasa pada umumnya. Nah, di situ kami membuat penelitian kemasyarakatan untuk memberikan rekomendasi yang terbaik bagi anak. Itu nanti kita akan bacakan saat sidang. Menurutnya, keputusan memasukkan anak di penjara bukanlah solusi terbaik. Lewat penelitian kemasyarakatan, biasanya Bapas merekomendasikan hukuman pelatihan kerja pada ABH, pelayanan masyarakat, atau pendidikan di luar lapas. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Atlet pentakwi Kota Bau-Bau berdasarkan data terbanyak se-Sulawesi Tenggara. Ketua Umum FOPI dorong daerah lain bentuk kepengurusan. Mengenai hal itu, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Administrasi sudah dikirim ke pusat semua, tinggal tim pusat cek lokasi kira-kira betul tidak apa yang menjadi pelaporan secara tertulis yang di-store di pusat. Setelah resmi ditetapkan sebagai kelurahan terbaik di Sulawesi Tenggara, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau kini bersiap untuk naik level mewakili Sultra dalam lomba kelurahan di tingkat nasional. Lurah Melai Alimudin kepada RRI Rabu mengatakan penilaian oleh tim tingkat nasional rencananya akan dilakukan di bulan September ini. Terkait hal itu, dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan dengan seluruh pihak untuk bersama-sama kembali menyusun strategi dan melakukan berbagai persiapan jelang penilaian lapangan tersebut. Adapun strategi itu saya kira bukan hanya saya ya untuk membenahi, karena akan banyak pemikiran
pemikiran yang lebih bagus supaya kita secara komprehensif untuk persiapannya. Saya kira untuk ajang nasional itu ya terutama peraturan-peraturan, pembenahan kebersihan, dan itu akan dibenahi dengan segala aksesori yang dibutuhkan supaya keindahan itu akan lebih nampak lagi. Oleh Kelurahan Melai sebagai destinasi wisata unggulan kita Kota Bau-Bau khususnya. Kelurahan Melai menjadi pilihan kelurahan terbaik di tahun ini juga tidak terlepas dari kerja-kerja tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TPPKK. Ketua TPPKK Kota Bau-Bau Wode Nursanti Monianse mengatakan dalam mendukung lomba desa kelurahan ini 10 program PKK yang tersebar di 4 pokja telah tersampaikan secara maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat dengan menggandeng seluruh kader-kader yang ada baik Dasawisma maupun Posyandu. Persiapannya hanya pembenahan di kelurahan. Apa yang kami sudah lakukan kemarin itu sebenarnya itu juga sudah maksimal. Tinggal menunggu kunjungan lapangan karena pelaporannya sudah, administrasi sudah dikirim ke pusat semua. Tinggal tim pusat cek lokasi kira-kira betul tidak apa yang menjadi pelaporan secara tertulis yang di-store di pusat itu sama dengan data atau faktanya di lapangan. Ketua Dekranasda Kota Bau-Bau ini optimis Kelurahan Melai dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi, apalagi adanya keterlibatan dari masyarakat, ditambah Kelurahan Melai yang masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, jika tidak ada aral melintang atlet pentakwi Bau-Bau, komitmen target rebut medali pada 20 cabang nomor lomba pentakwi di Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 26 November sampai dengan tanggal 5 Desember mendatang. Ketua Federasi Olahraga Pentakwi Indonesia atau FOPI Bau-Bau, Masri mengatakan dari 20 nomor yang ada, atlet pentakwi Bau-Bau akan ikut seluruh nomor dan memastikan semua mendapatkan juara alias medali. Menurut Ketua Komisi 3 DPRD Bau-Bau ini, selain kobaran semangat atlet pentakwinya, kuantitas dan kualitas FOPI Bau-Bau memungkinkan meraih medali, apalagi atlet Bau-Bau terbanyak se-Sulawesi Tenggara. Kesiapan atlet dalam upaya mendulang prestasi mulai digalakkan sejak dini, dan pasca terbentuknya Juni 2021, FOPI Bau-Bau telah bergerak merangkul atlet potensial dan rutin menggelar latihan setiap akhir pekan hingga sekarang. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Pelni Cabang Bau-Bau menyebut tarif tiket kapal Pelni hingga saat ini belum mengalami kenaikan. Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau bersiap mewakili Sulawesi Tenggara untuk lomba desa kelurahan tingkat nasional. Saudara, demikianlah penyampaian Warta Capton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau, Radio Tangga Bencana COVID-19.